Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winter Stocks Indonesia. Bagaimana trading Bapak Ibu hari ini? Wow, hari ini Winter Stocks rame. Kita jackpot ngehit ARA. Ada berapa ya ARA? BGTG ARA nggak tadi? Setidaknya BNBA ARA. Dan pada jam perjualan kan? Terus kemudian sampai turun ke bawah lagi. Nah, kayaknya masih oke. Siapa yang tadi serok? Angkat tangan. Dan BGTG juga bagus ya. Dan kelihatannya sektor digital bank atau small cap bank rame lagi nih. Harapan saya besok masih lanjut ya. Kemarin sudah saya kasih kisi-kisi loh. Sektor finance ini pada dasarnya masih tertahan di level support dan potensi rebound. Dan kalau rebound di IHSG efeknya bagus, bakal hijau. Dan saya berharap composite di minggu ini akan hijau. Coba Bapak Ibu nonton video saya lagi kemarin. Ayo, kata-kata saya itu. Sengaja sebelum saya buat video ini, saya nonton lagi video itu. Kenapa? Make sure. Saya sampai kaget soalnya. Hari ini marketnya tiba-tiba bisa begitu kaget, jujur kaget. Karena saya tahu, saya sadar, saya sudah buat, saya ingat, tapi saya make sure, saya mau, bener nggak sih saya ngomong itu kemarin gitu? Kok pas banget ya? Kok bisa pas gitu loh? Di saat orang malah bilang, wah Windress gagal, Windress balik nih, jelek nih, dan sebagainya. Kita malah happy-happy aja, fine-fine aja. Dari awal Desember sampai, ya ini masih awal ya, ini baru tanggal 7 ya, tapi dari sejak tanggal 1, kita itu dapat profitnya itu oke banget, super awesome banget gitu. Luar biasa lah pokoknya, sampai kita, wow, thanks God. Market boleh kayak gini, ya kan, tapi ajaibnya aja kita dapat profit nggak main-main loh. Beneran, saya nggak bohong, dapat profitnya gila-gilaan. Kaget aja begitu tadi pagi saya kemarin saya kode BBYB breakout. Hari ini BNBA, saya kode BNBA breakout. Dan kita pada beli di level almost 4.000 kalau nggak salah, 3.900 something. Saya sendiri beli, average saya, rata-rata saya pertama, saya kan masuknya tampaknya bertahap, di average di 4.000-an, 50-an kalau nggak salah. Terus ketika dia naik di 4.100, 4.200, saya average up lagi. Dan bam, saya sempat bilang, biasanya BNBA kalau lagi rally bisa ARA. Dan beneran, ARA beneran. Tapi sayangnya saya kena trailing stop. Saya kena trailing stop di 4.600 sekian. Dia naik dan dia balik arah. Saya lupa pasang trailing stop. Lupa copot tepatnya, dan kena. Nah, saya pas posisi lagi di luar, tahu-tahu kaget, dan udah kena. Mau masuk lagi bingung-bingung, lagi masuk nggak ya? Ah, nanti aja deh, saya kelarin urusan saya dulu. Ternyata rebound di sesi 2, saya masuk, dia naik arah, saya jual, begitu selesai, saya jual, nggak lama, ya sempat bertahan, saya sempat galau juga. Aduh, jual nggak ya? Akhirnya saya jual memang, terus akhirnya turun, jebret, begitu turun, saya lihat, kok toto udah di 4.500 lagi. Saya beli lagi, spekulatif aja, beli separuh dari nominal yang saya beli tadi. Berharap besok ada spike, saya jualan lagi, dia turun, saya buyback lagi. Ya, itu trading kita lagi gila-gilaan. Ya, lagi penuh euforia nih. Ada BBHI juga yang masih oke ya, siapa yang dapat ya, tepuk tangan, congrats. Dan satu lagi, selain sektor finance yang hari ini rame, saya juga yakin Bapak Ibu juga dapat dari beberapa sektor yang lainnya ya, yang rebound. Salah satunya mungkin basics ya, terus ada sektor energi ya, ada naik turun dikit dari Elsa kalau nggak salah ya tadi ya, saya lihat Elsa bagus ya, sempat bagus dan naik di atas selendang, tapi dia agak swing sedikit. Mungkin Bapak Ibu bisa tes. Saya sudah bilang kan, pokoknya komoditi sektor energi bisa menjadi penopang indeks di kala indeks merah, dan voila, hari ini indeksnya bagus. Indeksnya hijau. Coba kita lihat langsung aja. Ini dia ya. Indeksnya bagus, bertahan, naik, candle-nya biru yang menandakan momentumnya bagus, volumenya oke, dan sekarang ada di atas selendang. Nah, lanjut
atau enggak. Nah, saya berharap minggu ini akan hijau sih. Saya berharap minggu ini IHSG hijau. Dan sesuai kan? Hijau. Candle weekly loh ini. Mantul dari selendang. Bukan sulap, bukan sihir ya. Kena selendang dia mantul. Oke, pada dasarnya sih saya lihat sih oke ya. Mungkin dia setidaknya bisa, kalau saya lihat dia bisa naik di atas 6.650-an, itu udah bagus. Itu saat ini 6.650-an jadi resistannya. Harus bisa breakout 6.650. Kalau belum bisa, ya dia masih akan swing dulu, sideways dulu. Tapi sideways terbatas dan harapan saya dia tidak di bawah 6.500. Kalau dia turun di bawah 6.500, aduh, nggak enak banget rasanya ya. Especially saya lihat 6.480 jadi support kuat kita aja dulu. Tapi saya lihat besok potensi masih lanjut hijau sih. Besok potensi masih lanjut hijau. Saya lihat data ekonomi Indonesia hari ini yang dirilis juga oke banget. Saya tadi perhatiin sebentar ya. Data saya di mana ya tadi ya? Oke, ini ada di Bank Indonesia, data dari Bank Indonesia, cadangan devisa Indonesia di November 145,9 miliar, wow ya. Itu lebih tinggi sedikit, tapi ya oke lah gitu ya. Dan itu setara dengan pembiayaan import selama 8 bulan lebih, ya, 8 bulan 3 mingguan. Dan itu bagus. Jadi oke banget lah untuk data ini, termasuk data yang bagus lah ya, meningkatnya cadangan devisa itu. Jadi saya harap itu jadi katalis positif kita di minggu ini. Dan masih sangat oke ya, sangat oke. Dan hari ini IHSG penutupan saya lihat ada net buy. Hari ini net buy di pasar reguler ya, pasar reguler 104,4 miliar. Tapi kalau di-combine dengan negonya ada nego dan tunai, ada net sell 161,9. Jadi pada dasarnya net sell minus 57,5 miliar. Kecil banget, nggak terlalu efek saya bilang. Ya, jadi itu sebabnya kadang kita suka gini. Ini ada tadi diskusi juga di grup umum ya, Winner Stocks, silakan Bapak Ibu, tentang broker sum. Broker sum dengan hilangnya data kode broker ya. Data kode broker yang kita lihat, yang ditampilkan di data kita sehari-hari itu lebih pada data yang terjadi di market reguler. Yang data di pasar nego itu nggak tercatat siapa yang beli, siapa yang sell, yang nggak kelapor sama kita. Dan jarang yang merhatiin seperti itu. Nah, tahukah Bapak Ibu, saham pun bisa crossing di areal itu, jadi nggak terlalu valid sebenarnya. Ya, masing-masing punya opini kembali, masing-masing punya opini, dan silakan dicoba aja selama beberapa waktu ini masih bisa dipakai ya silakan. Cuma saya pribadi, saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya bahwa saya lebih prefer pure menggunakan technical analisa yang mana jauh lebih relevan daripada bandarmologi. Maksudnya bukan teknik bandarmologinya, tapi lebih pada kita memperhatikan transaksi sekuritasnya gitu. Dan kedepannya saya lihat pembatasan akan semakin banyak diberlakukan di pasar kita, di market kita. Karena apa? Karena teknologi semakin maju. Jadi banyak perilaku trading juga yang mulai mesti dirapikan lagi. Pasar juga semakin tambah besar dan sebagainya. Ya, kita harus mengikuti lah yang jauh lebih mature ya, bursa Amerika dan sebagainya. Oke, dan kita masuk ke sektoralnya aja langsung untuk melihat besok bagaimana. Oh ya, hari ini ngomong-ngomong transaksinya naik loh, 12,3 triliun. Gede. Lumayan gede, above average. Remax-nya juga tertulis above average ya. Ini. Dan ya, kita coba lihat di sektor basic. Tertahan support dan mulai rebound ya. Yang kemarin saya sudah bilang ini tertahan diri support nih ya. Nah, ini silakan diperhatikan. Dan hari ini lumayan rebound
Kemudian consumer cyclicals, nah kemarin juga ada tanda-tanda kan, hari ini juga kembali naik di atas selendang dan di atas skyline, good ya, rekomendasinya masih oke. Dia tertahan di support kita ini ya, kuat banget rupanya support ini, dan harapan saya dia bisa lanjut lagi kembali naik. Terus kemudian sektor energi tertahan di support ya, ini sih masih oke lah ya. Harapan saya dia cuma narik selendang, dia sideways dan lanjut lagi besok. Kemudian sektor finance, nah ini yang saya bilang kemarin ya, dia tertahan di support skyline dan hari ini bam lompat langsung dari selendang. Sempat mau breakout di level 1557 ini, cuma dia tertahan. Besok kalau lanjut lagi sih keren. Rasanya sektor small cap dan bank digital saat ini menjadi motor buat manasin mesin IHSG supaya ngedrive bisa rally sampai menjelang akhir tahun. Semoga ya, semoga. Oke, terus healthcare. Wow, keren ya. Nguji support langsung rebound ya. Nguji support selendang langsung rebound. Cakep. Lanjut besok. Ini besok lanjut lah. Industri juga kembali rebound. Nah, ini tanda-tanda secerca harapan yang mulai lihat sektoral udah mulai rebound, udah mulai rally. Cakep ini ya. Terus infrastruktur ya juga udah oke dan naik di atas. Consumer non-cyclicals ya tertahan di level support. Yang mana saya lihat kalau modelnya kayak gini-gini kok sepi ya, transaksi masih kurang enak, kurang oke. Kita hindarin dulu sektor ini. Terus properti kemarin udah bilang ya, spekulatif buy, dia udah koreksi cukup dalam dan hari ini properti lumayan rebound. Silakan nonton video-video saya yang kemarin ya supaya relevansi ngukur ini ceritanya masih nyambung apa enggak. Nah, Tekno sesuai saya sudah bilang kemarin, tinggalin aja. Saya sudah ngomong tinggalin Tekno itu sejak dari sini. Bahkan mungkin dari sini loh, ingat nggak? Saya nonton video dari sini loh, saya sudah warning Tekno itu dari bulan Juli. Silakan coba Bapak Ibu nonton video-video saya bulan Juli. Ya, saya sudah warning sektor ini sudah overheat. Dan hari ini ya kacau banget ya. Dan kemudian sektor terakhir, sektor transportasi kembali rebound dengan bagus ya. Nice lah ini ya, moga-moga bisa comeback lagi, segera bisa lanjut lagi. Ya, itu secara sektoral kita, dan selanjutnya kita masuk segmen berikutnya, rekomendasi. Apa aja bisa kita rekomendasi buat Bapak Ibu besok. Pertama, saya mau rekomend Saratoga. Wow, Saratoga ini tertahan di level skyline dan dia rebound. Tadi saya sempat kasih garis ini 1, 2, 3 dan sudah kena hit target pertama, lanjut ke target kedua dan target ketiganya ini. Saratoga. Selain Saratoga ada MDKA. MDKA juga ini di area all time high ya. Jadi potensi untuk breakout lagi cukup besar ya. Ini juga trennya bagus sekali. Kalau lihat weekly-nya juga cakep. Jadi saya lihat ini hold aja, jaga trailing stop. Terus ada Sumarekon ya, part of property. Ada Sumarekon, ada Citra. Silakan Bapak Ibu yang nyaman, yang seneng yang mana. Ini comeback ke dalam selendang, nice. Sejak dia tertahan level ini dan dia tidak buat lower low sih sebenarnya sudah cakep sih sebenarnya ya. CTRA coba cek. Nah, ini juga sama, ini bahkan lebih jelas, jauh lebih jelas dia tertahan di level V-line dan dia mulai rebound masuk. Ini kalau besok bisa comeback ke balik ke atas selendang, silakan spekulatif buy, CTRA. Lalu INKP ya, INKP juga ini sama sideways tapi INKP ya spekulatif buy aja. Target saya sih setidaknya dia bisa kena V-line ini dan comeback di atas V-line. Itu target saya ya. Target saya dia bisa di sinilah, moga-moga ya Bapak Ibu. Nah, moga-moga sampai ke sini level target di T3 inilah. Tambahin satu ada Mari. Mari ini juga wow, cakep nih ya. Dia masih, kalau kita lihat chartnya yang kita ini, dia lagi sideways sebenarnya dan dia potensi untuk kembali breakout. Goal dia harus mampu naik di atas 525 atau 530 ini.
Ini jadi target saya nih ya, 505, 530, 525 ini sama 550 terakhir di atas ini. Nah, moga-moga sih nyampe ya. Ini target high saya. Oke, itu rekomendasi. Itu video kita Bapak Ibu di market review perdagangan untuk tanggal 7 Desember 2021. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube ini dengan share, like, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa semuanya, selamat beristirahat, happy profit, stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.